Selamat pagi Pak Yopi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai saham, obligasi, dan return. Perkenalkan nama saya Amel dan tiga teman saya Clarissa, Stefani, dan Tania. Studi kasus investasi di startup green energy. Anda adalah seorang analisis investasi di perusahaan manajemen aset yang sedang mempertimbangkan untuk mendanai startup inovatif di bidang green energy bernama Green Future Corp. Startup ini berfokus pada pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien, seperti panel surya generasi baru dan baterai penyimpanan listrik. Green Future Corp berencana yang pertama menerbitkan obligasi hijau atau green bond. Untuk pendanaan awal proyek, perusahaan menawarkan obligasi hijau dengan kupon tetap. Yang kedua, penjual saham. Mereka juga membuka peluang investasi ekuitas dengan model pertumbuhan supernormal selama 3 tahun pertama. Yang terakhir, mengestimasi return. Investor diminta untuk mengevaluasi yield dan return dengan mempertimbangkan risiko dan inflasi di sektor energi terbarukan. Soal yang pertama, obligasi hijau diketahui nominal obligasi adalah 10 miliar, kupon tahunan 8%, tenor 5 tahun, harga pasar saat ini 97% dari nominal, yield yang diinginkan investor sebesar 10%. Tugas yang pertama, hitung harga wajar obligasi berdasarkan yield yang diharapkan. Yang kedua, analisis apakah obligasi ini menarik untuk dibeli dengan mempertimbangkan premium atau diskon. Untuk perhitungan, kami tampilkan di layar. Mungkin saya akan menjelaskan yang pertama, F besar itu sama dengan nilai nominal atau nilai pari obligasi, C kecil sama dengan tingkat bunga atau kupon obligasi per periode, C besar pembayaran bunga per periode, I sama dengan yield per periode, N sama dengan jumlah periode, P besar sama dengan harga wajar obligasi. Untuk kesimpulannya, harga pasar adalah harga aset yang berlaku di pasar saat ini, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, harga wajar, nilai aset yang dihitung berdasarkan analisis objektif, mencerminkan nilai sebenarnya, harga obligasi dan yield memiliki hubungan terbalik ketika harga obligasi naik, yield efektif yang dihasilkan dari investasi tersebut akan turun. Harga wajar berdasarkan yield 10% adalah 9M sekian, jika harga pasar adalah 9 miliar 700 juta, yield aktual lebih kecil dari 10%, sehingga tidak memenuhi ekspektasi investor, sehingga obligasi ini tidak menarik di mata investor. Jadi soal kedua itu diketahui saham Green Future Corp memiliki proyeksi dividen pada tahun pertama itu senilai Rp200 per saham, lalu tahun kedua Rp300 per saham, tahun ketiga Rp400 per saham. Lalu pertumbuhan dividen setelah tahun ketiga yaitu 6% per tahun. Harga pasar saat ini senilai Rp3.500 per saham. Lalu return yang diinginkan investor sebesar 12% per tahun. Di sini tugasnya itu yang pertama, hitung harga wajar saham menggunakan model pertumbuhan supernormal dan pertumbuhan konstan setelah tahun ketiga. Lalu yang kedua, bandingkan dengan harga pasar untuk menentukan apakah saham ini undervalued atau overvalued. Nah, di sini untuk perhitungannya diketahui D1 yaitu 200, D2 300, D3 400. Lalu K-nya 12%, G-nya 6%. Harga pasar saat ini senilai 3.500. Jadi di sini kita akan menghitung D1-nya. Untuk rumusnya yaitu PV1 sama dengan 200 per 1 tambah 0,12 pangkat 1 sama dengan 200 per 1,12 sama dengan 178,57. Lalu untuk D2-nya yaitu rumusnya PV2 sama dengan 300 per 1 tambah 0,12 pangkat 2 sama dengan 300 per 1250 sekian sama dengan 239,18. Lalu untuk D3 rumusnya itu PV3 sama dengan 400 per 1 tambah 0,12 pangkat 3 sama dengan 400 per 1040 sekian sama dengan 284,69. Sehingga di sini total dividen selama 3 tahun yaitu senilai 702,44. Lalu yang berikut kita akan menentukan dividen setelah tahun ketiga, yaitu rumusnya D4 sama dengan D3 kali 1 tambah G sama dengan 400 kali 1 tambah 0,06
sama dengan 424. Lalu kita akan menghitung komponen dividennya, yaitu P3 sama dengan 424 per 0,12 kurang 0,6 sama dengan 424 per 0,06 sama dengan 7066,67. Sehingga nilai sekarang dividen setelah tahun ketiga yaitu P3 sama dengan P3 per 1 tambah K pangkat 3 sama dengan 7066,67 per 1040 sekian sama dengan 5029,92. Sehingga harga wajar saham yaitu sama dengan 7.702,44 tambah 5.029,92 sama dengan 5.732.036. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan harga wajar adalah 5.732,36. Sedangkan harga pasar saat ini adalah 3.500 per saham. Maka dapat disimpulkan jika saham ini undervalued dikarenakan harga pasar saat ini lebih rendah daripada harga wajarnya. Saham ini layak dibeli dan hal ini juga bisa menjadi peluang untuk investasi. Investor seringkali mencari saham yang undervalue dengan keyakinan bahwa pasar pada akhirnya akan menyadari kesalahan penilaian tersebut, sehingga harga saham akan meningkat untuk mencerminkan nilai wajar yang sesungguhnya. Harga wajar saham ditentukan oleh dividen atau D dan tingkat pertumbuhannya atau G. Dengan harga pasar sebesar 3.500, saham ini menawarkan margin keamanan yang signifikan karena harganya jauh lebih rendah daripada nilai intrinsiknya, yaitu 5.732,35. Di samping itu, dengan tingkat pengembalian yang diharapkan investor 11-12%, saham ini sesuai dengan harapan return karena memberikan peluang keuntungan jika harga pasar mendekati harga wajarnya. Pada soal ketiga, diketahui return nominal proyek adalah 15% per tahun, dan tingkat inflasi adalah 6% per tahun. Untuk risiko proyek, risiko pasar energi terbarukan diperkirakan 4% lebih tinggi dari risiko pasar umum. Tugasnya adalah menghitung return real setelah memperhitungkan inflasi dan mengevaluasi apakah return tersebut cukup untuk mengompensasi risiko tambahan sebesar 4%. Dengan soal ketiga, kita cari return real dengan rumus 1 ditambah return nominal dibagi 1 ditambah inflasi dikurangi 1. Hasilnya adalah 8,49%. Margin keuntungan dicari dengan cara return real dikurangi risiko tambahan sama dengan 4,49%. Kesimpulannya adalah return nominal proyek yang sebesar 15% per tahun menunjukkan keuntungan yang dihitung tanpa mempertimbangkan dampak inflasi. Setelah dikoreksi terhadap inflasi sebesar 6% per tahun, return real proyek menjadi sebesar 8,49%. Artinya, meskipun inflasi mengurangi daya beli dari keuntungan nominal, proyek tetap menghasilkan keuntungan real sebesar 8,49% per tahun. Ini adalah keuntungan bersih setelah inflasi. Return real setelah inflasi adalah sebesar 8,49% dan risiko tambahan sebesar 4%, sehingga margin keuntungannya adalah sebesar 4,49%. Setelah menutupi risiko tambahan, proyek masih memberikan surplus margin keuntungan real sebesar 4,49% kepada investor. Ini menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya mampu menutupi risiko tambahan, tetapi juga menghasilkan keuntungan bersih yang layak. Return nominal sebaiknya lebih besar dari tingkat inflasi agar daya beli tidak berkurang. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.